Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, kelihatan sumringah semua ya. Ya, Alhamdulillah. Pasti pada dapat THR semua ini. Saya enggak, Pak. Enggak dapat. Dari bapaknya enggak dapat. Masa nggak dapat THR? Ya, Pak, katanya sudah besar. Mama sudah besar. Siapa yang sudah besar di sini? Saya Loh, kenapa kok diketawain? Nah, Sudah Besar apanya, Pak? Sudah besar atau tahu besar? ya yang merasa besar aja loh. Oh. Sedangkan ke tangan kok. Besar Masih kecil lah. Gimana kemarin hari rayanya? ya, Oke, di jadi rumah aku aja. belum ngucapin ya. Oh iya. Selamat hari raya, mohon maaf lahir batin teman-teman. Mohon maaf lahir batin, Pak. Jadi gimana kemarin? Seru nggak? Liburan ya? seru. Kerasa seru, Pak. Sekarang masih semangat liburan apa semangat untuk Oh, liburan materi? Mau liburan, Pak. Kurang lama, Pak, liburannya. Liburan ini kurang. Kurang. Mau kemana? Mau kemana lagi liburan ini? Ke Mau ngajak Bapak mau ke Nuspen, Pak. Nuspen. Iya. Oh, Mau ikut apa? boleh lah. Oh iya, boleh Nggak ya. ada satu-satu sih nggak mau. BTW ini kalian semua pada hadir semua nggak? Atau ada yang izin atau Ada ya. ada, Pak. Ada. ada? Ya. Maksud berapa? Berapa tuh? Bentar, Pak, saya lihat Lima, Pak. dulu, Lima, Pak. Pak. Lima. 5. Iya, Pak. 5 kali 1 atau 5 kali 2? 5 kali 10, Pak. 5 kali 10. Oke. 20. Konsep dong. Jadi guys, kok sepi ya? Berarti yang izin itu izin sakit apa izin keluarga atau? Kayaknya semua. Ya, izin sakit dan izin itu keluarga itu. Oh, nah kalian kok gak izin keluarga juga? Izin pernah. Karena kita belum berkeluarga. Berarti yang 5 itu sudah dewasa. Iya. Loh, Iya. kalian sebenarnya masih jenjang apa sih guys? SMA atau? Iya kan, iya SMA kan, Pak. Emang sudah boleh berkeluarga? Orang tua boleh, Pak, sama orang tua keluarga. Dulu. Loh, Iya. belum saatnya guys, aja. Sampai susu. Nah, ngomong-ngomong soal hari raya. Hari raya kan vibes-nya kan seneng-seneng. Oh iya. Doa lupa. Ayo, Di sini minta tolong buat ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum kita mengawali kelas pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih ketua kelas. Jadi kembali lagi itu kan tadi ngomongin soal hari raya. Hari raya kan vibes-nya seneng-seneng kan ya? Ya. Iya apa enggak? Ya. Betul. Nah, kalau kalian apa saya ajak bayangin kayak kilas balik. Semisal kan seneng-seneng terus kalian itu lagi seneng-seneng tapi apa ya? Dirampas lah kebahagiaan kalian. Itu kira-kira kalian apa, melawan atau memberontak atau gimana guys? Tanggapan kalian? Berontak kayak gimana? Jadi kayak rebel kah atau kayak gimana? Marah. Marah. Iya. Marahnya itu dalam hal sing terstruktur apa kayak cuma meledak? Meledak. Memang marah ke orang tua pakai organisasi. Duh, kan marah kan ada yang syukur marah kan ada cuma dua loh, ada yang kayak marahi di pendam ada Mungkin meledak aja, Pak. meledak kan. Nah ngomongin soal apa ya kebahagiaan dirampas ya. Nah jadi materi di pertemuan kali ini yang cukup sepi ya. Jadi kita akan membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Nah, di sini kalian semua ada yang masih ingat nggak kolonialisme itu apa? Kolonialisme seperti menduduki tempat-tempat
menduduki pendudukan wilayah. ya pendudukan wilayah, di mana tidak ada kekuatan baik kekuatan militer ataupun kekuatan politik di dalamnya. Pendudukan wilayah yang dimana tujuannya untuk politik gitu. Bisa politik, tapi di situ juga di tempat itu lemah gitu loh. Maksudnya dari segi militer dan politiknya tuh lemah. Ya, Tak mempunyai persenjataan. bentar guys, ngapus papan nih. Habis pelajaran apa ya guys? Ini kok banyak catatannya? Bahasa Indonesia. Bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia. Bahasa Jawa, Pak. Oh, apa bahasa Arab diterjemahin? Apa yang benar ayo? Parah. Bahasa Jerman. Pokoknya selupa sama bahasa. Bahasa Benedictus. Jadi kolonialisme ya. Bentar. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Jadi kolonialisme tadi yang seperti disebutkan sama Mas siapa tadi? Rasid. Nah, Mas Rasid itu kurang lebih benar. Nah, jadi kolonialisme itu seperti gambarannya. Ya, kasarannya itu seperti kita itu menduduki wilayah untuk memenuhi tujuan kita sendiri. Itu bisa menjadi tujuan ya politik lah. Yang paling gampang kita itu politik seperti Jepang pada masa dahulu itu, terus kemudian kembali ke jauh lagi itu Belanda terus ada Portugis. Itu bisa disebut kolonialisme. Itu beda sama imperialisme, itu artinya sudah beda lagi. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan fokus ke latar belakang dari perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Nah, jadi kenapa tadi aku sempat menyinggung tentang kebahagiaan yang dirampas? Nah, kan sudah yang saya sebutkan tadi, yaitu seperti apa ya? Kita itu punya wilayah sendiri, tapi itu kita direbut secara paksa dan kita itu kayak apa ya? Gak ada pilihan lagi, karena kita tuh belum ada power, belum ada sumber daya yang mencukupi untuk melawan. Nah, itu orang-orang masa dahulu itu apa ya? Kelihatannya itu masih kaget dan bingung mengikuti arusnya dari dari pihak kolonial. Jadi pihak kolonial yang sempat terjadi itu dari Belanda dan juga Portugis. Nah, kalau Jepang itu beda lagi. Jepang itu lebih ke arah imperialisme, yaitu lebih kasar. Nah, jadi itu yang difokuskan adalah latar belakang ya guys ya. Latar belakang itu kan ada beberapa faktor ya. Iya. Betul. Nah, di sini kalian ada yang sudah tergambarkan nggak apa saja latar belakang apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi dari ini perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme? Mungkin Rasa senasib sepenanggungan, Pak. Itu kan kayak lebih rasa empatinya. Ini faktornya. ya Belum adanya empati dan Maksud, ketidakadilan yang enggak, maksudnya apa? Kayak contoh peristiwa bukan. iya. kayaknya saya bingung. Jadi faktor yang dimaksud adalah faktor politik yang melatar belakangi untuk perlawanan ke kolonialisme. Terus ada faktor sosial, terus ada lagi ekonomi. Sampai kok tahu Mas? Sampai cenayang kan? Template sosial ada hubungannya ke ekonomi, Pak. Alhamdulillah, jadi belajar ya.
politik terlebih dahulu. Kalian ada yang tahu nggak faktor politik yang paling umum yang kalian pikirkan pertama sekilas? Mungkin kepemimpinan, dari segi kepemimpinan kan masyarakat Indonesia inginnya dipimpin raja atau sultan, dan karena kolonialisme itu kan akhirnya diduduki sama gubernur jenderal. Gimana Mas? Jadi maksudnya Mas Rasid itu lebih ke apa? Ingin mengambil alih Iya, ingin mengambil hak alih kekuasaan. Boleh. Hak kekuasaan. Hak. Ini tulisan tuh kelihatan jelas nggak? Aman. Yakin. Spidolnya kurang jelas Pak. Kurang apa? Spidolnya kurang keyakinan, Pak. Kurang keyakinan. Iya. Coba bantu doa deh. Ya segitulah. Spidolnya gini ya. Hak kekuasaan terus ada lagi nggak? Politik. Mungkin kalau dari segi politik kan mereka tidak ingin mereka tuh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia itu inginnya sejajar dengan bangsa-bangsa barat yang lainnya. Gak mau dibanding-bandingkan. Kan kalau di kolonialisme itu kan bangsa barat sama bangsa asing, bangsa timur itu kan lebih dijunjung tinggi daripada kaum bumi putra. Bisa jadi. Nah, tapi yang lebih jelasnya lagi itu adalah pembatasan hierarki ya, pembatasan struktur kekuasaan. Nah, jadi pembatasan struktur kekuasaan ini bisa menjadi faktor karena orang-orang terdahulu itu kan dulunya sudah punya struktur masing-masing dari kerajaan, terus lambat laun dikuasai dan mereka dibatasi untuk hak asasinya mereka sendiri-sendiri, yaitu mungkin dari pekerjaannya atau wilayahnya. Itu menjadi faktor yang mendukung atau bahasa lebih keren itu Menjunjung tinggi. bukan menjadi tiga apa ya? Ya itu harus aku suka bingung. Terus ini bentar guys. Mungkin untuk faktor politik ini bisa cukup dari sini atau mungkin ada yang kepikiran lagi nggak? Gambaran tentang faktor politik sebelum ke faktor sosial. David at Impera bisa Pak? Imperia sama kolonialisme itu David at Impera. Politik adu domba. politik adu domba. Apakah bisa melatar belakang lawan? Itu Belum sampai. politik ya sih. Belum sampai sih, soalnya belum sampai, mesti dari mereka pejuang bangsa Indonesia itu bukan berlatar belakang dari adu domba. Jadi mereka itu dari benak sendiri-sendiri, mereka ingin merebut kembali apa yang mereka punya sebelumnya. Jadi kayak semisal di adu domba itu mungkin lebih ke arah perlakuan dari kolonialisme itu sendiri. Nah, jadi kita pindah ke faktor sosial. Nah, faktor sosial itu ada ini rasis. Kalian tahu nggak sih contohnya itu yang di Malang itu dulu pas zaman di Belanda. Dulu kan di Malang itu ada taman olahraga yang sekarang jadi MOG. Nah, dulu di situ tuh orang-orang pribumi itu dilarang untuk menapak di lapangan itu sendiri. Dan lebih parahnya lagi, ada spanduk besar tertulis yang boleh masuk hanya
orang-orang Belanda itu sendiri, dan nomor 2 itu anjing menggokoknya. Nah, yang pertama itu rasis, yang parah. atau syarat. Kenapa Pak rasis? Kenapa itu? Jadi tadi karena mereka hina secara fisiknya, dan mereka tuh ya secara logika jelasnya itu langsung melawan lah. Karena ya kayak gimana ya bahasanya, karena untuk membahasakannya lebih halus. Jadi mereka itu kalau semisal dilontarkan kata-kata seperti itu tuh bisa jadi mereka yang kena batunya sendiri atau jadi budaknya dari Belanda itu sendiri. Terus ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang pertama itu paling gampang apa? Kemiskinan. Betul, tentang monopoli. Monopoli yaitu dari VOC. VOC sendiri ini sudah terlalu apa ya? Mengeksploitasi. Iya, terlalu maniak banget lah untuk eksploitasi sumber dayanya. Jadi dari apa pribumi-pribumi ini dipaksa untuk menjadi pekerjanya. Apa itu? Ada sebutannya untuk pekerja dari Belandanya. Buruh. Pekerja roti. Ya betul, pekerja roti. Nah, pekerja roti itu yang mendasari para pejuang-pejuang bangsa Indonesia ini untuk melawan kolonialisme sendiri, untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, dari ketiga faktor ini, para pejuang-pejuang terdahulu ini mereka itu apa ya? Nggak asal-asalan untuk melawan ya. Jadi mereka itu apa ya, kelihatannya itu dendam terhadap kolonialisme, tapi mereka itu tidak menyerang dengan emosinya sendiri-sendiri. Jadi mereka itu menggunakan akalnya masing-masing, mereka mengumpulkan niat dan membentuk struktur untuk melawan kolonialisme itu sendiri. Nah, jadi setelah kita membahas faktor-faktor yang melatar belakangi, nah jadi di samping ini ada dampak kan. Nah, setelah melawan kan mesti ada dampaknya. Nah, ini yang dibahas adalah dampak perlawanan bangsa Indonesia. Jadi bukan perlawanan dari kolonialisme. Apa itu guys? Ada yang tergambarkan nggak? Dampak dari masyarakat menjadi bersatu. oleh terus Mungkin apa? Dari perlawanan bangsa Indonesia itu menyita perhatian dunia juga. Atau lebih gampangnya kita bagi jadi 3 lagi: politik, sosial, ekonomi. Dari politik sendiri apa? Yang pertama tadi Politik etis. bersatu, terus Konsolidasi. Jadi rakyat Indonesia kan dari apa tadi merasakan ketiga latar belakang tadi menjadi bersatu untuk melawan kolonial. Betul. Nah, jadi dampak dari perlawanan bangsa kita sendiri itu munculnya organisasi perjuangan. Munculnya organ. Nah, jadi munculnya organ ini membuat apa ya? Perlawanan itu menjadi terstruktur dan lebih efektif lah melawan penjajah. Nah, selanjutnya di dampak sosial, apa yang bisa disebutkan? Dampak sosial. Belum sampai ekonomi. Nasionalisasi. Enggak, VOC
VOC mendapat kerugian besar dari segi ekonomi. Betul. Mengganggu Sedangkan aktivitas VOC. ekonomi VOC para kolonial. Ekonomi. Nah, dari dampak sosial itu sendiri dari bangsa Indonesia itu bisa apa ya? Kecil ke kecil itu menjadi lebih terstruktur kembali, adanya hierarki atau struktur untuk kekuasaan itu sendiri. Jadi ada organisasi ini menjadi lebih berdampak ke sosial juga, yaitu ada struktur kepemimpinan untuk melawan kolonialisme itu sendiri. Nah, kelihatannya ini waktunya udah hampir habis ya. Iya, waktunya istirahat Pak. Iya, kan kebanyakan ngomong sih aku guys. Nah, jadi langsung diringkas saja guys. Jadi mengapa kok bangsa Indonesia itu yang terdahulu itu apa ya, melakukan perlawanan? Mengapa dan apa pelajaran yang bisa diambil dari perlawanan bangsa terdahulu? Contoh kecil untuk kita kehidupan sehari-hari ya Pak. Bersatu untuk tetap bersatu. Bersatu untuk Bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, boleh. Jadi bisa diambil contoh kecil bersatu. Nah, contoh kecilnya itu kita bisa gambarkan ke sistem kelas. Sistem kelas kan ada ketua kelas. Dan ketua kelas itu merangkul untuk semua anggota kelas itu sendiri agar apa ya, terlaksana lah dari mata pelajaran yang lain. Jadi biar para guru itu nggak keribetan lah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Mungkin itu saja ya, karena waktunya benar-benar habis ya. Kelihatan kalian sudah mengantuk dan kayak aku kasihan ya. Jadi mungkin aku tutup saja pertemuan kali ini. Jadi kalian PR-nya masih banyak, jadi kalian bisa berdiskusi untuk pertemuan selanjutnya. Iya. Jadi Baik, Pak. mungkin Baik, Pak. bisa ditutup oleh ketua kelas dengan mengucap alhamdulillah. Monggo. Ketua kelas siapa? Saya. Baik, terima kasih kepada Pak Akbar telah mengajarkan kita materi yang sangat bermakna. Marilah kita berdoa menurut doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin.